Assalamualaikum teman-teman, terima kasih ya yang sudah klik dan nonton video ini. Di video kali ini aku mau budgeting untuk bulan Oktober karena nggak kerasa udah di akhir bulan ya, tepatnya di penghujung bulan September. Waktunya kita untuk budgeting Oktober sebelum kita menerima anggaran dari suami kita masing-masing. Nah, masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya, aku akan bagi beberapa part untuk pengeluaran aku, di mana ada kewajiban, kemudian kebutuhan pokok, kebutuhan tidak tetap, dan juga pengeluaran tahunan. Nah, untuk kewajiban itu aku bagi lagi menjadi beberapa poin ya teman-teman, atau menjadi beberapa pos. Yang pertama, menabung, aku targetin Rp300.000 untuk bulan ini. Kalau untuk menabung aku wajib ya, bisa dibilang ini tuh kayak cicilan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, wajib aku menabung setiap bulannya, berapapun nominalnya, yang penting ada tabungan. Mau banyak, mau sedikit, semampu kita ya teman-teman, karena setiap rumah tangga pasti punya anggaran keuangan masing-masing. Ada yang berjumlah besar, ada yang berjumlah kecil, dan kalau menurut aku yang namanya anggaran keuangan rumah tangga ini tidak bisa disamaratakan ya setiap orang, karena setiap orang pasti punya penghasilan sendiri, nominalnya juga berbeda-beda. Jadi di video kali ini aku tidak ada maksud untuk pamer, ria, atau apapun ya teman-teman. Aku hanya share cara aku mengatur keuangan sederhana ala ibu rumah tangga. Dan aku selalu berprinsip berapapun nominal yang diberikan oleh suami kita pasti akan cukup kalau kita mengatur atau budgeting sesuai dengan kebutuhan kita, bukan dengan sesuai kemauan kita ya teman-teman. Karena kalau sesuai kemauan, berapapun jumlah uang yang diberikan gak akan cukup. Tapi kalau misalkan kita mengelola keuangan, berapapun nominal yang udah diberikan suami kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan, pasti akan cukup aja ya, nggak akan ada kata kurang selama kita masih tetap bersyukur, masih punya rezeki yang diberikan melalui suami kita. Kalau kita diberikan anggaran besar, nggak apa-apa, alhamdulillah bersyukur ya teman-teman. Kalau diberikan anggaran yang sedikit juga tetap bersyukur. Intinya kunci utama kita adalah bersyukur ya atas apa yang sudah menjadi rezeki dan hak kita yang udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan suami. Nah, dari kewajiban ini aku ada pos di arisan RW ya, ada Rp100.000. Karena kalau di sini arisan itu bisa dibilang sifatnya semi wajib ya teman-teman. Jadi ajang ngumpulnya ibu-ibu buat silaturahmi ya di arisan. Kemudian ada arisan keluarga yang aku ikut sebesar Rp275.000. Kemudian ada uang baru, ini biasa aku dapat kalau menjelang lebaran ya, Rp200.000. Terus ada juga uang sampah Rp50.000, ada listrik Rp150.000, untuk kuota Pak suami Rp120.000. Bensin motor aku anggarkan Rp50.000 dan untuk bensin mobil Rp100.000. Jadi kalau untuk bensin motor, bensin mobil aku menganggarkan dengan nominal tersebut. Ini udah berjalan beberapa bulan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau jalan-jalan, mau keluar, ya jangan sering-sering, dibatasin dalam 1 bulan. Yang penting untuk anggaran bensin ini kita tidak sampai melebihi target atau budget yang sudah kita tetapkan. Di kebutuhan wajib aku total untuk keseluruhannya ini ada Rp1.345.000 ya teman-teman. Ini langsung aku jumlah biar nantinya gampang pada saat aku menghitung untuk pengeluaran di akhir. Jadi memudahkan aku untuk menghitung semua total pengeluaran atau budgeting Oktober yang sudah aku bikin hari ini. Nah, lanjut di poin kedua, ini ada kebutuhan pokok ya teman-teman. Di sini aku juga bagi beberapa poin. Ada beras, ada belanja mingguan dan lain sebagainya. Untuk beras kali ini aku strip ya, karena kebetulan alhamdulillah dari mudik kemarin beras aku itu masih ada. Jadi untuk bulan ini dana beli beras bisa aku alihkan ke anggaran yang lain. Jadi aku strip ya untuk beli berasnya.
Kemudian ada belanja mingguan yang terdiri dari sayur, lauk pauk. Aku budgetin Rp130.000 seminggu, dikalikan 4 minggu ya, Rp520.000. Kemudian ada anggaran untuk belanja bulanan. Ini aku budgetin sebesar Rp200.000 dari bulan ke bulan karena alhamdulillahnya aku udah lepas pampers untuk Dede Yumna, dan Mas Akmal sama Dede Yumna itu udah nggak minum susu formula. Jadi aku bisa lebih menghemat untuk di belanja bulanan karena aku belanja paling yang pokok-pokok aja seperti minyak, kemudian gula, pertepungan, dan lain sebagainya. Lanjut ke pos berikutnya, ada galon ya. Ini aku anggarkan Rp50.000 karena kebetulan mungkin aku nggak sampai akhir bulan ya tinggal di rumah ini. Karena aku juga harus pindah ke tempat baru, otomatis aku beli galonnya sekitar untuk 2 minggu aja. Makanya aku anggarkan Rp50.000 untuk galon. Lanjut untuk gas, ini aku budgetin Rp50.000 ya untuk 2 gas. Kalau misalkan nanti ada keperluan lain bisa aku anggarkan ke keperluan lain. Jadi ini untuk cadangan aku anggarkan 2 sekaligus ya teman-teman. Terus yang terakhir ada jajan anak Mas Akmal dan Dede Yumna, aku anggarkan Rp150.000. Jadi kalau untuk jajan aku masih bisa nih ngatur Rp150.000 untuk kedua anak aku, karena Mas Akmal itu nggak terlalu banyak jajan ya. Dia udah mulai ngerti sih kalau misalkan jajan itu nggak sehat, dan memang dari kecil sih dia nggak terlalu suka jajan. Paling Dede Yumna aja yang agak besar dalam anggaran keuangan ya, di nominal Rp150.000. Paling Dede Yumna 70%, kalau Mas Akmal sih 30%. Nah, lanjut di kebutuhan tidak tetap. Seperti biasa tidak berubah ya teman-teman. Ini aku menganggarkan untuk skincare Rp100.000. Kemudian ada kebutuhan tak terduga Rp100.000. Ini aku anggarkan misalkan kalau ada yang sakit, ada yang lahiran, atau misalkan ada keperluan yang lain di luar dari budgeting yang sudah aku anggarkan. Dan yang terakhir ini ada sedekah ya sebesar Rp100.000. Kalau untuk sedekah ini bisa dibilang wajib ya teman-teman. Setiap bulannya aku selalu menganggarkan untuk sedekah, memberikan kepada yang juga membutuhkan atau lebih membutuhkan daripada kita. Rata-rata sih setiap bulannya aku Rp100.000. Cuman sekali memang lebih ya teman-teman kalau misalkan ada rezeki lebih, atau misalkan pas ada pembayaran SPP untuk anak yatim, itu udah beda lagi. Lanjut di pengeluaran yang terakhir, yaitu ada pengeluaran tahunan yang baru aku budgeting beberapa bulan terakhir ya teman-teman. Itu ada pajak, kemudian hari raya kurban yang aku budgetin sebesar Rp250.000. Untuk kurban ini aku sisanya atau kekurangannya nanti bakal ngambil dari tabungan tahunan yang udah aku siapin atau yang udah aku anggarkan dari kewajiban, yang dibagi dalam beberapa poin, yaitu di menabung dan juga arisan. Jadinya aku kekurangannya tinggal ambil ya teman-teman. Untuk anggaran setiap bulannya aku cukup menganggarkan Rp250.000. Di poin terakhir ini aku menganggarkan untuk hari raya lebaran ya. Jadi di poin ini aku nggak mengambil setiap bulan, aku nggak mengandalkan THR aja. Jadi setiap tahunnya untuk biaya lebaran seperti mudik, kemudian untuk beli kue dan lain sebagainya, aku menganggarkan dari THR. Nah, biasanya sebelum lebaran aku juga bikin tabungan untuk hari raya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum nonton bisa scroll atau nyari video aku. Di situ ada cara menabung untuk biaya lebaran di tahun 2021. Jadi di situ aku bikin tabungan sederhana ala ibu rumah tangga tentunya, yang teman-teman gampang banget buat ngikutin, dan alhamdulillahnya berhasil lumayan untuk tambahan kebutuhan lebaran. Karena kalau yang namanya lebaran kebutuhan suka banyak ya, selain mudik, kemudian beli kue, dan kebiasaan atau tradisi beli baju baru. Makanya kalau kita bikin tabungan receh yang kita anggarkan setiap bulannya, atau kita bikin metode yang menarik, yang ringan, yang bisa
terjangkau di kantong emak-emak atau di kantong ibu-ibu seperti aku ya teman-teman. Nah, ini aku udah selesai untuk budgeting di bulan Oktober mendatang dengan total Rp2.865.000 dari keseluruhan pengeluaran yang sudah aku budgetin, dan dikurangi dengan anggaran yang diberikan Pak Su sebesar Rp3 juta. Jadi untuk budgeting kali ini aku masih ada sisa anggaran sebesar Rp135.000 yang bisa aku tabung atau bisa aku belikan keperluan yang mendadak ya. Mungkin teman-teman, aku belum tahu sih, nanti kita lihat ada keperluan apa ke depannya, karena aku berharap sih semoga anggaran sederhana aku ini bisa sesuai sampai dengan akhir Oktober nanti. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku di budgeting Oktober. Semoga video sederhana ini menginspirasi untuk teman-teman semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.